Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, jika ingin kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng, berdampak pada turunnya harga jual komoditas, langsung berefek ke masyarakat sendiri, khususnya para petani kelapa sawit. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, LPEM, FEP UI menyebut, tantangan pertama yakni, munculnya dampak larangan ekspor terhadap penyerapan tan dan buah segar TBS di tingkat petani, sehingga petani kelapa sawit banyak mengalami kerugian, bahkan akibat pelarangan ekspor oleh pemerintah, banyak pengepul tan dan buah segar pun mengalami kerugian sampai ratusan juta rupiah, dikarenakan, sebelum larangan diberlakukan, para pengepul membeli dengan harga yang cukup tinggi per kilogramnya, belum sempat menjual ke PKS, harga langsung anjlok, akibatnya banyak pengepul yang gulung tikar, karena tidak ada keuntungan, sedangkan modal saja tidak kembali. Pada 2021 lalu, jumlah produksi CPO nasional sebanyak 46,88 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, yang digunakan untuk kepentingan domestik hanya 18,42 juta ton saja. Mengingat struktur industri CPO yang berbentuk oligopolistik dan memiliki daya tawar yang lebih kuat daripada petani, dapat dipastikan sebagian besar efek dari menurunnya penjualan CPO akan dibebankan ke petani. Dampak pertama ini telah terbukti beberapa hari sebelum kebijakan larangan ekspor resmi berlaku. Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKasindo, harga TBS sebelum larangan ekspor tercatat Rp3.750 sampai Rp4.200 per kilogramnya, sedangkan pasca pengumuman larangan ekspor, harga langsung anjlok menjadi Rp1.600 per kilogramnya. Dengan demikian, perlu ada mekanisme tertentu agar TBS petani tetap terserap dengan harga yang layak, setidaknya sampai industri hilir mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Dampak yang kedua, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan ini terhadap situasi pasar di negara-negara tujuan ekspor produk turunan sawit Indonesia. Sikap hati-hati harus dimiliki, karena negara-negara tujuan ekspor sawit dari Indonesia berpotensi mengganti produk dari negara ini dengan produsen lain seperti Malaysia. Untuk sekarang saja, setelah larangan ekspor CPO dari pemerintah Indonesia, Malaysia sangat diuntungkan, dikarenakan kebanjiran kontrak CPO, ini akan berdampak negatif bagi Indonesia. Bila seandainya pemerintah Indonesia akan mencabut larangan ekspor dalam waktu dekat-dekat ini, mungkin itu akan terlambat, dikarenakan negara-negara yang biasa mengekspor CPO dari Indonesia, kemungkinan sudah terikat kontrak dengan Malaysia, dengan kontrak jangka panjang. Memang niat pemerintah sangat baik untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri, namun kebijakan ini sangat merugikan pemerintah itu sendiri, karena kehilangan devisa ekspor CPO yang sangat besar. Dampak yang ketiga, tentu saja diperlukan konsistensi dan implementasi kebijakan ini di lapangan. Misalnya, mengingat disparitas harga yang tinggi di pasar domestik dan internasional, maka akan muncul insentif yang besar untuk melakukan penyelundupan. Dalam jangka panjang, tujuan lain dari pelarangan untuk hilirisasi produk olahan sawit memerlukan beberapa kebijakan lain yang strategis.